Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tata Sumitra Wirasasmita, di channel Statistika dan Kehidupan. Mari kita sekarang menginjak kepada permasalahan rata-rata hitung. Nanti ada soal yang akan kita coba untuk pecahkan, bagaimana memecahkannya. Dari beberapa rumus rata-rata hitung yang sudah dibicarakan sebelumnya, yang pertama sekali akan kita bahas adalah rata-rata hitung untuk data belum dikelompokkan. Kemarin rumusnya adalah X bar sama dengan sigma xi per n, dengan xi adalah nilai data ke i, n jumlah data keseluruhan. Dan perlu dipahami juga, kalau ada lambang sigma xi sebenarnya seperti ini adalah i dari 1 sampai n, maka ini diterjemahkannya x1 plus x2 sampai x ke n. Mari teman-teman kita coba, misalkan kita punya data nilai ujian mahasiswa sebagai berikut. Oke, mari kita kerjakan. Sebelum dikerjakan, yakinkan bahwa pengerjaan ini sangatlah mudah. Ya, kita beri garis bawah dulu. Misalnya, jadi ini data yang kita miliki, X1 itu 69, kemudian X2 33, dan seterusnya sampai X ke 20. Ini ada 97. Oke, ya. Nah, kalau ditanyakan atau diminta untuk menentukan, katakanlah tentukan nilai rata-rata hitungnya, maka karena ini adalah data yang belum dikelompokkan, kita akan pakai rumus ini. Oke, sebelum dilanjutkan, coba perhatikan sekarang. Mana data paling kecil? Oh, ini 17. Mana data paling besar? Oke, ini 97. Mari kita mulai pengerjaannya. Jadi apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nilai X bar atau rata-rata hitung. Karena ini adalah untuk kasus data yang belum dikelompokkan, maka kita akan mempergunakan rumus ini. Jadi jawab X bar sama dengan sigma xi dibagi n, ya, dengan n sama dengan 20. Berarti ini diuraikan X1 plus X2, seterusnya tidak usah ditulis semua, terlalu banyak, dibagi 20 sama dengan, berarti 69 ditambah 33 dan seterusnya sampai ke 90.
dibagi 20. Kalau teman-teman hitung akan diperoleh nilai sebesar 1002 dibagi 20, maka diperoleh X bar sama dengan 50,1. Jadi rata hitung nilai ujian tersebut adalah 50,1. Selesai? Mudah kan? Tidak ada kesulitan. Nah, kira-kira begini pengerjaannya. Ya, yang ditanyakan ini uraiannya. Nah, tolong perhatikan bahwa seperti kemarin pernah disinggung waktu kita bicara soal ukuran gejala pusat, rumus ini adalah untuk data yang relatif homogen. Jadi kalau ada data ekstrim tidak bagus menggunakan rata-rata hitung. Contohnya begini, kalau misalnya ada ini daerah petani misalnya ya, atau desa nelayan lah ya, kita kumpulkan misalnya ini dalam pendapatannya dalam jutaan rupiah. Datanya adalah, kalau teman-teman hitung, nanti buktikan ya, ini akan diperoleh rata-ratanya adalah 1,6. Perhatikan, jadi rata-rata nilai ini adalah 1,6. Make sense tidak? Nah, untuk mengetes make sense atau tidaknya, kenapa saya tadi lingkari yang terkecil sama yang terbesar? Salah satunya untuk kontrolnya. Dan nilai yang kita temukan adalah 50,01. Berarti dia ada di antara nilai ini. Itu satu ya. Nah, yang kedua, berarti ketika kita mendapatkan 1,6 juta rata-rata, ya wajar karena memang sebarannya dari contoh yang diperoleh adalah ini. Dari mulai 1,2 sampai 2,10. Jadi kalau dikatakan bahwa rata-rata penghasilan nelayan di desa tersebut adalah 1,6 juta. Make sense? Nah, sekarang coba bayangkan kalau tiba-tiba ada penduduk baru di desa tersebut, dia tambah misalnya, dan penghasilannya adalah, ini berapa? Ini 1 miliar 1 bulan. Jadi kalau sekarang ya batasnya sampai sini, termasuk yang 1 miliar ini ditambahkan, kalau teman-teman hitung rata-ratanya, maka sekarang akan diperoleh rata-rata sebesar 168 juta. Sekarang bayangkan kalau mendengar informasi bahwa rata-rata pendapatan di desa nelayan tersebut penduduknya yaitu 168 juta. Kebayang betapa besarnya. Nah, pertanyaannya, apakah mewakili keadaan desa ini? Tidak, karena sebenarnya sebagian besar mengelompok atau berpusat di angka ini. Tapi karena ada satu orang yang mempunyai penghasilan yang sangat besar, maka menjadi melambung. Lalu kalau rata-rata hitung
kurang bagus untuk dipakai mencari ukuran gejala pusat untuk kumpulan data yang ada data ekstrimnya. Apa yang bisa dipakai? Oke, nanti kita pelajari kemudian, tapi saya beritahu sekarang yang bisa dijadikan alternatif salah satunya adalah median. Oke, jadi hati-hati, meskipun tadi kita mudah menghitung rata-ratanya, tapi hati-hati, sekali lagi, rata-rata hitung itu cocok untuk data yang relatif homogen. Ketika ada data ekstrim, maka hasilnya menjadi kurang representatif. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan jelas yang diuraikan. Sekali lagi, tidak susah, begitu mudahnya menghitung rata-rata itu. Ya, oke, sampai jumpa di hitungan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.